Hey semuanya, selamat datang kembali di channel Lionheart, tempat kita membahas film-film terbaik dan terbaru. Hari ini kita akan ngomongin salah satu film yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Home Sweet Home. Setelah sukses dengan Nokta Merah Perkawinan 2022, Sabrina Rosal Kalangi mencoba peruntungannya dengan menggarap film yang diangkat dari novel laris, yaitu Home Sweet Home. Film ini sukses menarik banyak penonton, terutama kalangan pekerja. Seperti apa sih filmnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Home Sweet Home berfokus pada sosok Kaluna, yaitu Yunita Siregar. Ia gadis usia 31 tahun, yaitu pekerja keras. Selain bekerja di perkantoran, ia juga menjadi model bibir untuk produk lipstick. Sehari-hari di kantor, meski sibuk, ia masih bisa tersenyum bersama ketiga sahabat. Tanis, yaitu Risti Tagor, Mia, yaitu Fiti Anggari, dan Danan, yaitu Derby Romero. Namun, ia terus merasa kalut jika pulang ke rumahnya yang penuh sesak karena kedua kakaknya bersama keluarga kecilnya yang masih tinggal di rumah orang tua mereka. Kaluna terus menjadi tulang punggung keluarga, hingga suatu ketika ia ingin segera keluar dari rumah. Ia dan kawan-kawannya pun kemudian sibuk berburu rumah idaman. Beratnya menjadi generasi sandwich adalah trust issue yang sangat relevan hingga saat ini, terutama bagi generasi muda. Isu tentang generasi sandwich sebelumnya pernah diangkat dalam film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Namun, karena perilisannya masih dalam kondisi pandemi, yakni tahun 2021, film tersebut kurang populer. Dan tentang problem yang umum dialami kalangan generasi sandwich, isu tentang sulitnya menabung di kalangan pekerja dan susahnya mendapatkan rumah juga banyak mendapat ruang dalam film ini. Sabrina cerdik mengolah isu dalam novel yang ditulis oleh Almira, dan kemudian mengemasnya menjadi drama yang penuh konflik dan menguras emosi penonton. Pengalamannya sebagai sutradara Nokta Merah Perkawinan membantunya dalam memperkuat karakter-karakter yang kiranya bisa membuat penonton jengkel, ataupun sebaliknya, yaitu merasa simpati. Kanendra misalnya, kakak tertua Kaluna yang diperankan oleh Aryo Wahab, ini sukses membuat penonton merasa sebal setiap kali ia muncul. Sebaliknya, penonton juga merasa kasihan dengan sosok ibu kandung yang nampak rapuh dan lelah serta tidak mampu menolak permintaan kedua kakak Kaluna. Selebihnya dengan divisi casting, meski hanya Vita Anggraeni di antara keempat sahabat yang penampilan sesuai dengan penggambaran deskripsi dalam novel ini, namun ketiga pemeran lainnya juga berhasil menghidupkan karakter. Yunita Siregar tampil memikat dengan penampilan melankolisnya, baik ketika tampil sendiri maupun ketika berinteraksi dengan lawan mainnya. Dialog di antara mereka terasa lugas dan mengalir. Dari segi visual, gambar-gambarnya tajam dan nyaman di mata. Sementara untuk lagu-lagu dalam film seperti Berakhir di Aku yang dibawakan oleh Idita dan Kembali Pulang yang dinyanyikan oleh Suara Kayu dan suara Feby Putri juga porsinya pas, tidak berlebihan dan selaras dengan tema film. Dari sebagian besar film ini, yang dirasa mengganggu dalam film ini adalah lokasi yang disurvei oleh keempat sahabat tersebut yang kurang mewakili Jakarta dan detail Jakarta. Detail dari karakter Kaluna yang dirasa kurang realistis. Lokasi rumah dan apartemen yang disurvei keempat sahabat tersebut rata-rata hanya di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yang memang harganya tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Detail karakter Kaluna yang bergaji 6 juta dan menjadi generasi sandwich, namun punya tabungan besar dan mobil dirasa kurang realistis dan malah
melemahkan desain karakter Kaluna itu sendiri. Desain karakternya jadi kurang konsisten dan kurang kokoh. Di luar keterbatasan tersebut, menikmati Home Sweet Loan terasa mudah dan tidak perlu banyak mengerutkan dahi. Kecuali bagian-bagian detail Kaluna yang terasa kurang realistis. Puncak konflik dan solusinya juga mudah ditebak. Ya, siapa tahu setelah nonton kalian jadi menikmati, makin hemat dan giat menabung seperti Kaluna. Terima kasih sudah nonton review kali ini. Kalau kalian sudah nonton Home Sweet Loan, tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan review film-film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.